Di Sudan itu ada begal puasa. Tahukah begal puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan acara yang luar biasa ini. Pemirsa TV NU yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita jadikan sisa-sisa waktu dan kesempatan yang Allah berikan ini adalah untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Salawat serta salam untuk manusia yang mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia agung yang dimuliakan oleh yang maha agung. Beliau adalah kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pemirsa TV NU yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini izinkan saya Samsur Rahman menyampaikan tema tentang indahnya berbagi. Berbagi kepada setiap orang yang kita kasihi adalah sebuah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu senang dibagi. Manusia itu dimanapun dia senang diberi. Namun sesungguhnya perintah Tuhan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah sering-seringlah berbuat amal kebajikan. Siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, jika dia melakukan kebaikan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan membalasnya dengan kehidupan yang lebih baik. Bahkan lebih dari itu, Allah menyampaikan walanaziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan akan diberi balasan melebihi daripada apa yang telah dia lakukan. Pemirsa TV NU dimanapun Anda berada, marilah kita terus berbuat baik. Apalagi sebentar lagi kita akan menuju hari yang fitri, di mana hari kemenangan menanti kita. Hari yang fitri sesungguhnya adalah, hakikatnya adalah mengajarkan tentang fitrah manusia. Fitrah manusia yang suci adalah selalu berbagi. Kenapa? Karena tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ketika kita mampu memberi, maka Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat kebajikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu begitu dekat dengan orang yang berbuat baik. Setiap kebaikan kita, apalagi di bulan yang berkah ini, apalagi di bulan Ramadan itu, dibalas dengan begitu banyak kebajikan. Namun syaratnya, agar kebajikan yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan pahala, mulailah dengan niat yang terbaik. Karena niat mempengaruhi kualitas ibadah dan apa yang kita lakukan. Niat mempengaruhi apa yang kita lakukan kepada orang lain. Kadang orang menjadi kecewa ketika memberi tidak ada balasan. Kadang orang menjadi sedih ketika apa yang dia keluarkan tidak berbalas dengan kebaikan kepada dirinya. Inilah yang bisa merusak nilai-nilai kebaikan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari niatnya, dan segala sesuatu itu berpengaruh dari niatnya. Niat inilah adalah energi. Niat ini adalah bahan bakarnya. Niat ini adalah seperti motivasinya untuk apa kita berbuat baik. Kalau sekedar ingin dapat pujian, maka hanya pujian yang kita dapat. Kalau sekedar hanya dunia yang kita harapkan, maka hanya dunia yang kita dapatkan. Dan kita tidak mendapatkan kebajikan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling utama sesungguhnya adalah ketika kita berbuat baik, fisyarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
itu Allah pasti akan membalasnya. Bayangkan, di dalam keadaan lapang dia memberi, itu wajar. Tapi ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak mampu, uangnya pas-pasan, hartanya pas-pasan, tapi masih punya semangat untuk memberi, itu yang luar biasa. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, mari kita jalankan perintah Allah, yaitu fastabikul khairat. Kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Apapun itu. Ternyata kebaikan itu tidak mesti kita memberi dalam bentuk uang, dalam bentuk harta. Ingatlah sahabatku, pemirsa sekalian, bahkan kita senyum saja apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita, tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Kita memberi senyum saja, kita bermuka yang ramah saja kepada saudara kita, itu sudah sedekah dan kebaikan. Apalagi kalau kita bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Masya Allah, ciri-ciri orang yang dinantikan oleh surga, salah satunya adalah apa? Mut'aimil ji'an. Orang yang selalu memberi makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang membutuhkan makan dan minum. Kemudian dengan hartanya, dengan kemampuannya, dia mampu memberi kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, di dalam kabarnya di Sudan itu ada begal puasa. Tahukah begal puasa? Orang-orang di sana itu rajin mencari orang-orang yang akan diberi untuk diberi makan ketika waktunya berbuka. Mereka berlomba-lomba untuk berbagi. Mereka iri apabila mereka tidak mampu untuk berbagi. Subhanallah. Betapa indahnya jika setiap muslim punya motivasi untuk berbagi kepada orang lain. Saya yakin tidak ada orang lapar, tidak ada orang susah, tidak ada orang kemiskinan, tidak ada busung lapar ketika setiap kita mau berbagi kepada orang yang ada di sekitar kita. Apapun bentuknya. Apalagi makanan, minuman, dan pakaian. Ingatlah, setiap kebajikan itu akan mendatangkan kebajikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apabila engkau berbuat kebajikan, percayalah, dalam waktu yang tidak diduga, dari pintu-pintu yang tidak disangka-sangka, kebajikan itu akan datang. Ingat, sepanjang niatnya karena Allah, yakinlah, janji Allah itu beda dengan janji manusia. Allah itu pasti memenuhi janjinya. Cuma kita perlu sedikit sabar untuk menunggu kapan tiba waktunya. Allah tidak akan meleset membalas semua kebajikan hambanya. Allah tidak akan menunggu terlalu lama bagi hambanya yang selalu berbuat kebajikan. Tugas kita adalah fastabikul khairat. Ayolah terus berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Tibalah nanti pada saatnya Idul Fitri, kita lihat mungkin tidak semua tetangga kita, sahabat kita bisa menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Mungkin dengan kebajikan yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita berikan, akan mengundang senyuman bagi mereka yang mungkin hari ini tidak memiliki apa-apa. Fitrah manusia adalah berbagi. Fitrah manusia adalah memberi. Betapa tidak enaknya apabila kita punya, tapi kemudian kita tidak mau memberi. Tugas kita di muka bumi ini adalah senantiasa berbuat kebajikan. Betapa menyesalnya kita apabila di dunia ini kita punya kemampuan, kita punya harta, kita punya kesempatan berbagi, namun kita tidak mau berbagi. Bayangkan sahabatku, saudara-saudara, pemirsa TVNU dimanapun berada. Ketika seorang hamba itu tiba waktunya dia meninggal dunia. Dan kemudian apabila dia diberi kesempatan untuk hidup lagi, walaupun 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, apa yang dia mau lakukan? Bangun rumah? Beli mobil? Punya anak, punya istri? Tidak.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa katanya? Ya Allah, jika masih ada kesempatan, Engkau undur sedikit waktu kematianku, Engkau beri aku kesempatan untuk berbuat baik, maka aku akan memperbanyak sedekah dan berbuat amal-amal soleh. Mari dari kesempatan ini kita berlomba-lomba untuk menuai sebanyak-banyaknya, menyebarkan sebanyak-banyaknya benih kebaikan. Siapa yang menyebarkan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan datang kepadanya. Ingat, ada sebuah pepatah mengatakan, tanamlah padi, maka rumput akan tumbuh. Jangan kau hanya tanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Pada saat kita berbuat baik di dunia ini, target terbesarnya adalah akhirat. Maka insya Allah dunia akan mengikutinya. Dunia bahkan akan tunduk kepadanya. Dunia akan melayaninya. Itulah janji Allah. Tapi kalau kita hanya mengejar dunia dan lupa akhirat, bisa jadi hanya dunia yang kita dapat, tapi akhirat kita sengsara. Inilah kesempatan yang sangat baik, di mana bulan ini adalah bulan kesempatan kita menyebarkan benih-benih kebaikan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Mungkin mereka malu untuk meminta, mungkin mereka malu untuk berharap, tapi dengan kesadaran diri kita, kemauan diri kita, dengan iman yang berbicara, maka kita sadar bahwa di antara harta-harta kita itu ada hak orang lain. Di antara uang-uang yang kita miliki itu ada haknya si miskin, si fakir, si duafa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki kita, sehingga kita mampu memberi kepada orang yang membutuhkan dari apa yang bisa kita lakukan. Dunia ini menjadi indah ketika kita mau berbagi kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Sebelum saya tutup, ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, dia berkecukupan hartanya. Kemudian dia berniat untuk memberi hartanya kepada orang yang pantas mendapatkan hartanya. Sebelum dia mencari orang-orang yang akan dia beri hartanya, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, besok saya pengen memberi kepada orang yang mungkin pantas aku beri hartaku. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, tibalah hari esoknya, dia pergi, dia mencari siapa yang pantas dia kasih. Tibalah kemudian dia berjumpa dengan seorang laki-laki. Kayaknya laki-laki ini pantas saya kasih harta saya. Diberilah hartanya kepada laki-laki itu. Ketika tiba sore hari setelah dia memberi, rupanya satu kampung itu ramai. Kenapa? Karena orang-orang berkata, wahai orang kaya, engkau salah memberi. Itu orang yang kau beri itu adalah pembunuh. Dia sering merampok, dia sering mengambil harta orang lain. Kenapa kau beri kepada dia? Akhirnya malam harinya si orang kaya itu berdoa lagi. Ya Allah, saya pengen besok ngasih harta yang bisa pas untuk orang yang pantas mendapatkan hartaku. Tibalah hari esok, dia mencari ke sana ke sini, ketemulah dengan justru seorang wanita. Dia berikan hartanya, dia bagi kepada wanita itu. Apa yang terjadi pemirsa sekalian? Satu kampung heboh lagi, rame lagi. Kenapa? Karena rupanya yang diberi itu adalah wanita yang sering menjajakan dirinya kepada laki-laki hidung belang. Hebohlah satu kampung dan kemudian si laki-laki orang kaya itu berdoa, ya Allah, untuk yang terakhir kali, aku mohon ya Allah, berikan aku kepada orang yang paling pantas dapat hartaku. Pemirsa, orang ini tidak putus asa. Dia pun kemudian mencari dan mencari. Tibalah kemudian akhirnya jumpa
Ini orang kayaknya pendiam sekali. Ini orang kayaknya nggak banyak ngomong. Kayaknya dia ini yang pantas aku kasih hartaku. Dibelilah harta itu. Dikasihlah harta itu. Laki-laki itu pun menerimanya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Kembali masyarakat di sekitarnya heboh dan ramai. Kenapa? Wahai orang kaya, kenapa engkau beri harta itu kepada dia? Memangnya kenapa? Itu yang kau beri adalah orang kaya yang memang hartanya banyak. Dia sudah kaya, kenapa engkau beri harta? Masya Allah. Akhirnya malam harinya dia tertidur. Ketika dalam tidurnya, singkat cerita, dia bermimpi. Ternyata dalam mimpinya dia kedatangan malaikat. Dan kemudian malaikat memberi kabar gembira. Apa katanya? Wahai fulan, semua harta yang kau berikan kepada 3 orang itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebajikan. Ketika engkau memberi kepada orang yang sering maling, yang sering merampok, akhirnya gara-gara engkau memberi itu, dia berhenti untuk mencuri merampok. Ketika engkau memberi kepada wanita yang sering menjual dirinya, akhirnya mulai hari itu dia berhenti dan dia sadar bahwa ternyata masih ada orang baik yang memberi kepadanya. Dan ini yang luar biasa. Orang kaya itu pelit. Orang kaya itu malas berbagi. Ketika engkau memberi kepadanya, kemudian akhirnya dia jadi sadar dan mau memberi setelah hari itu dan selanjutnya. Innamal a'malu binniyat. Pemirsa TVNU dimanapun berada, pada akhirnya dari rangkaian semua yang saya sampaikan dan kisah tadi yang saya sampaikan juga, mudah-mudahan kita punya energi yang terbaik memberi. Untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah memberi semua karunia kepada kita? Untuk apa Allah memberi kita pekerjaan, rezeki yang berlimpah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada akhirnya Allah akan lihat siapa di antara kita yang paling terbaik amal kebajikannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata dan sikap yang mungkin kurang berkenan di hati. Hanya kepada Allah saya kembalikan semua kebenarannya. Yang salah dari saya, Samsur Rahman, undur diri dari mimbar dan kesempatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.